Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugi Andeo Pratama, NIM 204230064, nomor urut 9. Maksud saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan jawaban dari UTS saya mata kuliah manajemen risiko kelas A yang dibimbing oleh Pak Iqbal. Jadi saya akan menjelaskan langsung. Jadi pertanyaan nomor 1 itu adalah apakah itu manajemen risiko, urgensi, manfaat, dan contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manajemen risiko itu adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara perusahaan, organisasi, ataupun seseorang menjalankan bisnis apapun itu untuk mencegah yang terjadinya adanya kerugian dalam perusahaannya. Jadi urgensi mempelajari manajemen risiko ini adalah kita itu sebagai penjalan usaha dapat melindungi usaha kita dari yang namanya rugi serta yang apapun menghambat tujuan perusahaan kita dalam mencapai suatu kesuksesan. Jadi manfaatnya jika kita mempelajari manajemen risiko ini adalah yang pertama, kita bisa memiliki pijakan yang kuat dalam mengambil suatu keputusan untuk perusahaan kita. Yang kedua, kita bisa memiliki tujuan yang jelas dalam melaksanakan usaha kita, yang mana tujuan bagus kita bisa kita anut, dan juga kita membuat tujuan yang jelek. Dan mungkin yang ketiga itu tujuan kita mempelajari manajemen risiko adalah sebagai tumpuan usaha kita tersebut. Jadi contoh kasus yang dapat kita jelaskan adalah seperti kalau misalnya ada seseorang pegawai kita yang mungkin itu adalah seorang tidak jujur, misalnya sering mengambil barang kita ataupun mengambil uang kita, maka kita bisa memanajemennya dengan cara membuat suatu buku kas yang bisa menjadi catatan untuk kita dalam mencatat stok masuk, stok keluar, serta uang-uang yang ada dalam perusahaan tersebut, serta mungkin supaya lebih aman bisa dipasang CCTV. Yang kedua, pertanyaan kedua itu adalah apa saja jenis resiko dan apa saja jenis resiko, dan jelaskan ya. Jadi resiko itu ada dua, ada resiko murni. Risiko murni itu adalah risiko yang terjadi dengan opsi rugi saja. Seperti kalau misalnya karyawan kita mengalami kecelakaan, kan kita kan hanya bisa mendapatkan rugi saja karena mungkin karyawan kita itu mencuti serta punya menjadi lambat. Yang kedua ada risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini adalah risiko yang ada dua opsi, yaitu untung dan rugi. Contohnya misalnya kita suatu perusahaan itu sedang mengambil undian. Jadi kan undian ini kan ada untung dan rugi. Jika misalnya kita kalah undian, maka ya perusahaan itu akan mungkin berkurang pemasukannya. Sedangkan kalau misalnya kita menang undian, kita itu perusahaan tersebut mendapatkan pemasukan. Yang ketiga, pertanyaan adalah apakah itu ARM, dan bagaimana cara orang yang ingin memanajemen risiko tetapi misalnya belum tahu risiko ini. Jadi ARM itu atau Enterprise Risk Management itu adalah ilmu yang dipelajari di manajemen risiko, yang dalamnya itu terdapat cara pengendalian dan penanganan dalam mengatasi risiko-risiko yang terjadi dalam perusahaan. Lalu bagaimana cara orang yang baru ini yang belum tahu risiko untuk manajemen risiko? Mungkin cara yang bisa dilakukan yang pertama adalah mencari informasi dari internet ataupun buku-buku dan lainnya serta belajar. Yang kedua, menulis info tersebut dan langsung mempraktekkannya. Ataupun opsi yang ketiga ini, kita bisa menanyakan teman-teman dekat kita ataupun keluarga dekat kita yang mungkin mempunyai usaha, dan tanya bagaimana cara mereka manajemen risiko dalam perusahaannya tersebut. Oke,
Yang keempat, pertanyaannya seputar apakah perbedaan risiko kematian yang dijelaskan oleh kelompok A dan kumpulan risiko yang dijelaskan oleh kelompok B, serta apa dampak-dampaknya dan contoh kasusnya. Jadi kelompok A ini kan dia hanya fokus membahas tentang risiko kematian saja. Jadi itu mulai dari usia, menyebabkan kematian seperti usia, gaya hidup, jenis kelamin dan lain-lain. Dampak dari risiko kematian yang mungkin disalih kelompok A ini adalah banyak karyawan yang meninggal tersebut ini kan tidak bisa bekerja lagi kan. Jadi itu banyak kekosongan di suatu perusahaan, serta terjadinya pekerjaan yang lambat. Sedangkan di kelompok B ini dia kan menjelaskan tentang beberapa risiko yang menuju kepada kematian, seperti risiko kesehatan, kecelakaan dan lain-lain. Jadi risiko yang dijelaskan ini itu kan dampaknya pekerjaan yang banyak itu kan jadi lambat dikerjakan karena kan banyak pegawai yang cuti karena mungkin terkena risiko kesehatan ataupun risiko kecelakaan yang dialami oleh pegawai tersebut. Dan contoh kasusnya mungkin di risiko kematian yang dijelaskan oleh kelompok A ini, mungkin contoh kasusnya ada seseorang yang bernama Adi. Dia ini seorang supervisor, lalu dia ini mempunyai gaya hidup merokok ya. Jadi merokok kan tidak sehat. Jadi karena merokok tersebut beliau mengalami kematian, lalu terjadi kekacauan siapa yang akan mengisi jabatan supervisor tersebut, sehingga pekerjaannya yang ada itu menjadi lambat karena keributan tersebut. Sedangkan contoh kasus yang dari kumpulan risiko dari kelompok B ini, misalnya ada seorang kuli yang bernama Surya. Dia mengalami kecelakaan kerja karena tersandung, sebabnya memikul berat karung semen di punggungnya. Jadi beliau kan mengambil cuti. Nah, ketika kembali maka performa kerja itu menurun karena cedera yang dialaminya. Nah, yang mungkin pekerjaan yang awalnya bisa cepat dari 2-3 bulan bisa menjadi 6 bulan. Oke, yang pertanyaan kelima, jadi itu menjelaskan apakah beda metode dalam risiko tingkat bunga yang dijelaskan oleh kelompok C. Jadi ada 3 metode. Yang pertama ada metode durasi. Metode durasi ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung aset dari hutang serta aset-aset lainnya ataupun dari kewajiban lainnya. Jadi contoh kasusnya itu misalnya metode durasi ini kita mempunyai utang 10 juta dan dalam jangka 2 tahun itu harus lunas. Maka kita memiliki 2 opsi. Kita mau membayar satu tahun ataupun membayar 1 semester. Nah, maka hasil obligasinya itu kan berbeda. Yang kedua ada metode jangka waktu atau maturity model. Jadi metode ini menggunakan tingkat kematangan untuk menghitung utang-utang yang telah dibayar. Jadi contoh kasusnya ini, jika kita memiliki hutang nih ya, perusahaan memiliki hutang, maka dia akan menghitung aktiva dan pasifanya, pemasukan dan pengeluarannya, untuk menghitung apakah tingkat kematangan perusahaan tersebut bisa untuk membayar hutang. Begitu. Jadi apakah untung atau ruginya itu dihitung melalui aktiva dan pasifa untuk menentukan tingkat kematangannya. Yang ketiga ada metode penilaian kembali atau repricing model. Jadi penilaian repricing model ini metode yang digunakan untuk menghitung jumlah bunga. Jadi itu contoh kasusnya itu misalnya perusahaan itu mempunyai hutang kan. Nah, maka utang yang telah dibayar itu ditulis di catat. Nah, jadi itu kerja itu kan akan tahu apakah bunga-bunga yang telah dibayarkan tersebut itu tuh mempunyai untung atau rugi bagi perusahaannya. Oke. Jadi sekian dari penjelasan saya untuk UTS kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.